Saya Lia Safitri akan menjadi moderator pada acara ini. Ya, kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Coba, sore. Oke. Kalau saya bilang malam, tepuk tangan setengah, jangan sampai nyentuh. Oke, bisa? Coba yang cowoknya pagi. Ah, nggak kencang, masa kalah. Coba ceweknya pagi. Nah, gitu suaranya. Coba, ayo pagi. Ya semangat dong, ini nggak ada semangatnya, masya Allah. Coba ya bareng-bareng, pagi, siang, sore. Oke, kita tes nih. Ini games yang pertama. Malam. Ini. Artinya ini fokus ya. Oke, kita ulangi lagi. Sore, siang, pagi, malam. Oh, belum fokus. Ya, sampai semuanya nggak ada yang salah, kita mulai. Oke. Siang, pagi, sore, malam. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Apa sih judulnya? Membangun mindset dan mental Gen Z untuk sukses di usia muda. Rata-rata anak-anak Gen Z itu seperti apa sih? Ya seperti kalian gitu ya. Ini kurang semangat. Makanya apa? Harus dikasih motivasi. Motivasi datangnya bukan dari luar doang, bukan dari saya, tapi dari diri sendiri. Itu harus punya. Oke? Nah, lanjut. Next slide. Lanjut. Aduh, bengong ini. Belum fokus, panitianya harus di games juga ini. Ya. Mengapa mindset dan mental penting bagi kesuksesan anak muda? Karena 80% kesuksesan berawal dari pikiran dan mental. Banyak orang pengen sukses, betul? Siapa di sini pengen sukses? Yang acung tangan yang paling tinggi, saya doain sukses cepat-cepatnya. Siapa yang pengen sukses? Ya, ini masa ragu-ragu depan ini. Namanya siapa? Muhammad Indra. Yang semangat dong. Orang kalau pengen sukses harus semangat. Orang semangat itu sukses. Ya? Oke. Nih yang cowok-cowoknya lemes-lemes banget habis ngapain? Oh, mungkin tadi kepanasan habis sholat. Sholat apa tadi? Istisqa. Ya, karena 80% kesuksesan berawal dari pikiran dan mental. Jadi apapun yang kita pikirkan pasti akan keluar menjadi kata-kata. Apapun perkataan kita akan keluar menjadi tindakan kita. Dan tindakan kita akan keluar menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita itu menjadi takdir kita. Artinya apa? Artinya kalau mikirnya nggak bisa mulu, mikirnya susah terus, mikirnya mohon maaf miskin terus, mikirnya susah dan nggak ada perkembangan terus, itu yang akan menjadi takdir kalian ke depannya. Usia berapa mas? 16, 17. Di usia 17 tahun saya sudah memulai karir saya. Artinya apa? Lebih cepat memulai, maka proses pun akan lebih cepat selesainya. Lebih cepat memulai, maka kesuksesan kalian akan lebih cepat datangnya. Saya mulai dari usia 17 tahun mas. Teman-teman semua, ya adik-adik semua. Saya mulai dari usia 17 tahun. Artinya sekarang sudah berproses 5 tahun. Di umur 17 tahun, mohon maaf, saya nggak bisa berbicara seperti ini. Kalau bicara pasti begitu. Itu di usia 17 tahun. Artinya apa? Kalau kita berpikiran bisa, berpikiran sukses, pasti ke depannya sukses. Kalau dalam agama disambungin, Allah mengikuti prasangka hambanya. Betul? Nah, dalam kesuksesan, dalam ilmu umum ini 80% kesuksesan
itu ditentukan dari pikiran dan mental. Apalagi zaman sekarang, anak-anak muda itu kebanyakan mentalnya mental kerupuk, baru gagal sekali udah jatuh. Oke, makanya kita belajar di sini. Ini penting buat kesuksesan kalian. Mungkin kalian saat ini belum sadar ilmu ini belum penting, tapi nanti ketika kalian sudah lulus, selesai dari sekolah ini, bersiap-siaplah menghadapi realita kehidupan sebenarnya. Oke, udah siap belum? Belum kan? Maka persiapkan dari sekarang ilmunya, mentalnya, mindsetnya. Oke? Kita di sini sama-sama belajar. Ya, lanjut Kak. 5 fakta yang terjadi pada generasi Z saat ini. Ya, apa aja? Lanjut. Yang pertama, mager, males, gerak. Coba siapa yang sampai rumah lempar tas, lempar baju, tidur? Siapa? Wah, ditunjuk temennya. Ya, jadi ini yang terjadi pada generasi muda zaman sekarang. Males gerak tuh. Kerjanya begitu aja. Yang pertama nonton TV ataupun yang lainnya. Bener nggak? Ya, jangan sampai kalau kalian mau sukses harus bergerak, harus semangat. Ya, orang semangat itu sukses, orang sukses itu semangat. Gak ada orang sukses itu malas-malasan, gak ada. Bahkan Raffi Ahmad pun yang udah kaya, yang udah bahasanya jadi sultan, kerjaannya dari jam 3 pagi sampai jam 12 malam, tidur 3 jam, bisa-bisa tidurnya dalam mobil. Capek gak? Ya mau sukses harus capek. Kaya gak? Ya kalau mau kaya harus capek. Paham? Jadi kalau orang malas, siap-siap gak bakal masuk. Oke, ini kita ngelatih mental nih. Kenapa? Kenapa tadi? Aduh, ya lanjut. Yang kedua apa? Kebanyakan main games. Kok pada nunjuk? Emang cewek main games juga? Ini apa sih? ML ya? Main juga? Wah, luar biasa main juga. Boleh, tidak ada yang melarang main games, bener gak? Tapi jangan sampai kelewatan batas. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai meninggalkan belajar. Seperti itu. Tapi yang terjadi, jangankan usia kalian 17-16 tahun, usia bocil aja bocil itu kalau udah main HP nggak tahu waktu, bahkan bisa gara-gara main HP ngelawan orang tuh. Disuruh, Dek, berhenti main HP. Wah, dosa. Lagi seru-seru main HP, main ML, main FF, apalagi sih games. Saya nggak main game soalnya. PUBG, apalagi COC, apalagi. Ya intinya gini, jangan sampai kebanyakan main games. Main games gak masalah, tapi jangan sampai kebanyakan. Paham? Lanjut. Nah, yang ketiga nih, ini yang terjadi. Apakah takut melakukan sesuatu? Ya, pengen nyoba ini, gue pengen bisnis, aduh, ntar dikatain temen, gue pengen jualan ini, ntar temen malah ngeledek, gue pengen ngelakuin ini, ntar temen malah nyinyirin. Bener gak? Jadi takut untuk maju. Padahal ya, orang yang sukses itu biasanya beda sendiri. Nih cewek-cewek nih, orang yang sukses itu biasanya beda sendiri. Temennya sukanya ini, kita sukanya ini. Biasanya orang sukses itu begitu. Karena apa? Orang sukses banyak apa sedikit? Sedikit. Oleh karena itu orang-orang yang berbeda, ya itu insya Allah bakal sukses. Makanya perlu, ya jangan takut melakukan sesuatu. Yang terjadi di pendidikan, mohon maaf nih teman-teman semua ya, yang terjadi di pendidikan zaman sekarang adalah
anak-anak atau para pelajar itu jangan sampai melakukan kesalahan. Kamu ulangan nilai wajib 100. Kamu ulangan gak boleh ada yang salah, nilainya bagus semua. Pertanyaan saya, satu dosen ngajar satu pelajaran, apa satu dosen ngajarnya semua pelajaran? Satu pelajaran kan? Terus kita dipaksa buat apa? Memahami semua pelajaran gitu. Nah, ini yang saya bilang, pendidikan seperti ini nggak ada dalam universitas ataupun sekolah, kita nggak diajarin. Benar nggak sih? Dosen nyuruh kita atau guru nyuruh kita buat semua nilai bagus, benar nggak? Tapi guru sendiri ngajarin pelajaran. Itu yang terjadi. Makanya jangan takut melakukan sesuatu, atau jangan takut gagal. Gagal itu gak masalah, gagal itu gak menakutkan bro, enggak. Asalkan bisa bangkit dari kegagalan. Nilai MTK jelek misalnya, nggak usah khawatir. Banyak orang yang gak bisa MTK tapi sukses. Bener, saya nggak suka MTK, saya nggak suka akuntansi, saya nggak suka ngitung-ngitung. Saya kalau udah ngitung-ngitung pusing. Siapa yang sama? Tapi bisa, kita lebih unggul dari yang lain. Makanya kesukaan kita apa nih? Coba. Misalnya cewek-cewek sukanya masak, coba sampai jadi chef profesional. Misalnya yang cowok-cowok sukanya apa? Oh, main bola, main futsal, latihan yang bener-bener sampai jadi pemain futsal nasional, atau bisa mewakili Indonesia. Seperti itu yang terjadi sekarang. Mohon maaf teman-teman semua. Contoh gini, saya nggak bisa MTK atau saya nggak bisa bahasa Inggris, lebih bisa bahasa Arab, tapi disuruh les bahasa Inggris. Arabnya nggak bisa-bisa banget, Inggrisnya nggak bisa-bisa banget. Artinya nggak punya sesuatu yang menonjol, nggak punya sesuatu yang lebih hebat gitu. Yang seharusnya dikasih les yang mana? Ya bahasa Arab. Ataupun kalian sukanya IPA, nggak suka MTK, tapi sama orang tua kalian di les ini MTK, biar MTK-nya bagus nilainya. IPA-nya nggak bisa-bisa banget, MTK-nya nggak bisa-bisa banget. Itu pendidikan yang salah. Jadi kalau nanti orang tua kalian nyuruh gini, mungkin bukan kalian yang ngasih tahu, ya. Mungkin bilang ke orang ketiga, entah ke pok kalian, entah ke kakak kalian, itu untuk mewakilkan. Si ini tuh bisanya, kamu namanya siapa? Zahra. Zahra bisanya apa? Yang hobinya apa? Hobinya apa? Masak. Ya jangan sampai saya hobinya masak, disuruhnya apa? Belajar MTK. Nyambung nggak? Ya, artinya apa? Jangan takut melakukan sesuatu. Jangan takut gagal. Lanjut. Ini nih fakta yang terjadi oleh generasi Gen Z. Tidak mau kerja keras, tapi mau sukses dan banyak duit. Ayo, yang udah kesindir nih harus berubah. Ya, kebanyakan generasi Gen Z itu maunya kerjanya nyantai, bener gak? Tapi gajinya gede. Maunya kerjanya nyantai, bener gak? Tapi jadi orang sukses. Itu yang terjadi. Ngerasa gak? Gue pengennya gini-gini aja tapi duit banyak. Ngimpi. Gitu loh. Raffi Ahmad aja yang udah kaya kerjanya capek. Kerjanya kerja keras, kerja cerdas. Kalau kerja keras dibarengi kerja cerdas bisa sukses. Kalau kerja cerdas doang nggak kerja keras belum tentu. Nih yang terjadi oleh generasi Gen Z, ya, atau kalian bahasanya kebanyakan dari kalian seperti ini. Kalau ada yang nggak seperti ini, tanda-tanda orang sukses. Ya, tanda-tanda orang sukses. Kita lihat apa lagi sih yang terakhir nih? Kebanyakan jalan-jalan atau healing atau refreshing. Baru tugas sekali, aduh pusing banget kepala gue dah. Ayo jalan-jalan lah. Kemana kek? Ayo. Bener gak? Itu yang
ngabisin duit dibandingkan menghasilkan duit. Pertanyaan saya, Mas, adik-adik semua, teman-teman semua, enakan ngabisin duit apa nyari duit? Ngabisin duit. Emang enak ngabisin duit. Cuman kalian pernah berpikir gak bagaimana capeknya orang tua kalian nyari duit? Ntar rasanya saya bilang habis lulus itu kehidupan sebenarnya minta duit sama orang tua udah malu, nyari duit gawean hese bahasanya. Bener gak? Itu. Maka ini harus diubah dari sekarang. Kita harus punya plan, kita harus punya goals, ya, kita harus punya tujuan. Tujuan ke depan seperti apa? Jangan sampai malah jadi apa? Beban keluarga. Bahasanya seperti itu, ya. Ada lagi nggak yang lain? Tadi mana? Yang buat dibagi-bagi? Ada kan? Ayo, apalagi yang terjadi oleh generasi Gen Z? Apalagi yang terjadi, yang faktanya, Kak, generasi kita mah begini ya, selain yang ada di sini. Ayo, yang tahu? Apa? Angkat tangan dong, harus berani. Gak apa-apa, jangan takut gagal, jangan takut merasa salah, jangan takut mencoba. Ayo, apa kira-kira yang selain 5 ini yang terjadi pada generasi Gen Z? Judi. Oh, judi, siapa bilang? Beneran judi? Waduh, judi. Apa namanya ini? Slot ya? Apa? Zeus. Nah ini jangan teman-teman semua. Gini, saya kasih tahu nih. Yang pertama, kalau orang-orang yang punya duit 20.000 misalnya, bener nggak? Atau DP-nya berapa gocap ya? Berharap jadi 1 juta. Saya tanya, yang bikin aplikasi manusia apa Allah? Manusia. Yang ngatur menang kalah siapa? Ada kan yang ngatur? Ada. Terus berharap begitu bisa menang. Ya paling sekali pas kita masangin kecil dimenangin, pas udah masang gede dikalahin, mampus. Sampai orang-orang itu jual apa? Jual motor, bener, jual sertifikat rumah. Padahal jual apa? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai ya. Ini parah nih ya. Karena apa? Orang Indonesia itu gampang dibodohi, teman-teman. Orang Indonesia itu gampang dibodohi. Ya, jangan sampai gitu, jangan sampai. Udah tahu itu ada yang ngatur. Udah tahu itu ada sistemnya. Sudah tahu bakal kalah lagi, masih aja masang lagi. Itu kalau dari konten TikTok itu mohon maaf, bahasanya bukan bodoh lagi, tolilolilol. Ya, jangan sampai. Apalagi? Ada yang tahu lagi nggak? Yang terjadi pada generasi Gen Z selain 6 tadi ditambahin suka main slot, suka main judi. Waduh, mabok. Emang iya apa? Hah? Mabok? Astagfirullahaladzim. Udah hancur berarti ya generasi zaman sekarang ya. Kita harus berubah, ya. Kita harus berubah. Karena apa? Yang akan menyelamatkan bangsa ini menjadi ekonomi terbesar di dunia tahun 2045 adalah generasi kita. Generasi kalian. Kita ini diambang-ambang menjadi generasi emas sebenarnya. Cuman faktanya yang terjadi ya seperti ini. Ya, kita harus berubah teman-teman. Ya. Karena apa? Saya berbicara di depan kalian seperti ini, saya nggak bisa berubah kalian. Karena yang bisa berubah diri kalian sendiri adalah ya kalian sendiri. Yang bisa memotivasi kalian sendiri ya kalian sendiri. Ya,
Jadi artinya harus ada kemauan tuh, wih saya pengen berubah nih, ya. Sekarang udah hidup begini aja, saya pengen ngangkat derajat kedua orang tua. Harus ada berpikiran seperti itu. Karena kalau anak nggak ada berpikiran seperti itu, waduh, artinya sudah banyak zaman sekarang anak-anak melantarin orang tuanya. Ya sampai seperti itu. Ya, kita belajar ilmu agama, kita punya guru ngaji, jangan sampai ya kita melantarin orang tua. Tapi kita harus bisa mengangkat derajat orang tua, bisa umroh sama orang tua. Pengen nggak? Pengen. Harus usaha dari sekarang. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke materi intinya. Tadi permasalahan itu, ya, yang terjadi di generasi Gen Z zaman sekarang. Nah, sekarang membangun mindset suksesnya. Mindset sukses adalah pikiran sukses. Change your mindset, change your life. Ada yang tahu artinya? Saya kasih kali lagi. Ayo. Jangan translate. Change your mindset, change your life. Masa gak ada yang tahu? Ayo, yang tahu siapa? Ubah pola pikir. Siapa yang bilang? Apa? Ubah pola pikirmu untuk mengubah hidup. Oke, siap, luar biasa, tepuk tangan. Siapa namanya? Siapa namanya? Iya. Oke, mantap. Change your mindset, change your life. Ubahlah mindsetmu, maka akan mengubah hidupmu. Seperti yang saya katakan di awal, ketika kita ingin hidup kita berubah, ubah dulu aja dari pola pikir. Lanjut. Nah, ini ada jenis mindset, teman-teman, ya. Ada jenis pemikiran, ada dua jenis pemikiran. Yang pertama ada yang namanya growth mindset, yang kedua ada yang namanya fixed mindset. Kita lihat perbedaannya apa sih? Fixed mindset itu seperti apa? Fixed mindset secara sederhana dapat dijelaskan sebagai keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang tidak dapat dirubah. Jadi gini, orang-orang yang punya fixed mindset artinya gini, gue gak bisa bahasa Inggris, ya gak bakal pernah bisa. Oh, gue gak bakal bisa bisnis, ya gak bakal pernah bisa. Jadi dia itu menahan dirinya untuk berkembang, itu namanya fixed mindset. Ya udah, gue lahir dari keluarga yang kurang mampu, ya udah begini aja, emang takdir gue begini. Itu orang-orang fixed mindset. Orang-orang yang pemikirannya rendah, ya pemikirannya seperti itu, selalu pesimis. Gue begini, udah muka gue jelek, ya udah siapa yang mau, udah gue mah miskin gitu kan, udah gue mah gak punya banyak duit, ya udah namanya gini rezeki. Itu orang-orang yang berkategori fixed mindset. Orang dengan fixed mindset cenderung menganggap bahwa mereka memiliki batasan yang tetap dan sulit untuk berubah. Seperti tadi, ya, seperti tadi, nggak bisa, gue mah nggak bisa ilmu agama, gue mah nggak bisa ngaji, ya udah emang nggak bisa ngaji, susah. Itu orang-orang fixed mindset. Ini orang-orang yang memang kategorinya pesimis. Kita lihat growth mindset seperti apa. Growth mindset secara sederhana dapat dijelaskan sebagai keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat berkembang dengan usaha, latihan, belajar. Nah, orang-orang yang berpikiran seperti ini, oh saya nggak bisa bisnis, oh saya nggak bisa ngaji, wah saya harus latihan nih, ya saya harus usaha, saya harus belajar, pasti bisa. Itu orang-orang growth mindset. Nah,
Orang dengan growth mindset meyakini bahwa mereka dapat terus meningkatkan diri dan mengatasi tantangan. Ya, mengatasi diri dan tantangan. Jadi orang-orang yang punya growth mindset, dia akan terus berkembang. Berarti bagusnya yang mana? Growth mindset. Ya. Mau jadi fixed mindset apa growth mindset? Growth mindset. Kalau jadi fixed mindset, aduh, nggak bakal pernah bisa sukses. Karena seperti itu, nggak bakal perkembangan dalam dirinya itu ada. Saya nggak bisa ngomong di depan umum, ya udah nggak bisa, nggak susah. Begitu aja tuh. Jadi kalau ada teman-teman yang begitu, udah ketahuan, gak bakal masa depan itu berkembang. Ya, gak bakal masa depan itu berkembang. Lanjut. Membangun mental sukses. Ya, lanjut. Perbedaan mental sukses dan mental gagal. Yang pertama, berani menetapkan impian. Ini buat orang-orang yang mentalnya sukses. Kalau mentalnya gagal, takut menetapkan impian. Takut dia. Saya tanya, impian kamu apa? Guru, impiannya apa? Ini kalau ngantuk apa di kelas aja. Impiannya apa? Wih, mantap. Coba yang cewek gantian. Impiannya apa? Impiannya? Ini kayaknya kenapa sih? Kok jadi megang-megangin temennya? Impiannya apa? Jadi koki. Ya, jadi orang-orang yang berani menetapkan impiannya, saya yakin kalau kalian berusaha belajar, pasti jadi impian kalian. Yang kedua, berani mencoba hal baru. Orang-orang sukses itu berani mencoba hal baru. Wah, saya nggak bisa bisnis, misal pengen jadi pengusaha. Wah, saya nggak pernah bisnis kan? Bagaimana? Dia coba hal baru. Dia coba belajar hal baru yang belum pernah dipelajari di sekolah, dia belajar. Terus tekun, gagal, bangkit lagi, termasuknya ke yang ketiga. Tapi kalau orang-orang yang gagal, yang nomor dua, menghindari hal-hal baru. Ngeri ah, ntar gua nggak bisa lagi. Belajar public speaking, belajar di depan umum, belajar ngaji, ngeri ah, udah begini-begini aja, biarin. Jadi gak ada perkembangan. Ya, takut mencoba hal baru itu takut, miris. Makanya orang-orang sukses itu lebih suka menjadi bos. Kalau orang-orang gagal lebih suka menjadi pekerja. Kalau nanti ke depannya kalian menjadi seorang pekerja, it's not problem. Gak apa-apa jadi pekerja, tapi harus punya tujuan. Wah, gua dari kerja ini, gua harus bangun usaha. Gue punya gaji, gue harus bangun bisnis. Lebih baik bangun bisnis sendiri dibandingkan kedepannya nggak punya bisnis, disampingkan oleh pekerjaan. Bahasanya di PHK, nyari kerja lagi. Apalagi zaman sekarang, nyari kerja itu seperti apa sih nyari kerja? Kontrak 3 bulan, 6 bulan, setahun. Coba pikirin. Kalian kerja di perusahaan satu, kontrak 6 bulan, pindah lagi, nyari kerja lagi, kontrak, pindah lagi, nyari kerja lagi, pindah, nyari lagi, ya, dikeluarin lagi, nyari lagi. Mau sampai kapan begitu? Manusia yang tidak dimanusiakan. Kalian mau jadi manusia yang tidak dimanusiakan? Kerja dari pagi, kadang lembur, dibayarnya kecil. Bahasanya kalau kalian ngerti tentang ilmu sukses ini, kalian bakal ngerti nanti ke depannya. Aduh, gua ini kerja capek-capek dibayar cuma segini. Kalian punya tindakan bagaimana ke depannya berubah gitu loh. Kalau kalian gak punya mental dan mindset seperti itu buat berubah, selamanya bakal dibodoh-bodohin. Mohon maaf. Tahu gak, perusahaan itu untungnya gede-gede, cuman ngasih ke kalian kecil.
Karena apa? Nanti dari gini, oh lu gak mau kerja di sini, gaji kecil, ya udah nyari aja kerja lain, sehingga kita terpaksa bekerja capek dengan gaji kecil. Orang ditanya, lu mau gaji berapa? Ya gua mah UMR aja. UMR apa sih artinya? Upah minimum rakyat. UMR. Boleh tadi cita-cita jadi guru itu mulia, tapi harus berpikiran bagaimana saya menjadi guru tapi punya penghasilan 30 juta, 40 juta. Dengan apa? Bisnis, dengan cara yang lain lagi. Gitu loh. Jadi apa? Kita harus ubah pola pikir tersebut. Zaman sekarang ini kan sekolah kewirausahaan ya. Apa jurusannya? Hah? Apa itu? Oh, manajemen perkantoran pelayanan bisnis. Nanti kalau di kantor ditanya sama HRD mau gaji berapa? Bila mau gaji 30 juta. Iya dong. Gaji berapa? Gara-gara takut gak diterima, yaudah deh 3 juta aja. Padahal dari standar perusahaan itu bisa ngasih 5 juta mentoknya. Cuman karena kalian takut untuk mengatakan hal tersebut, untuk mengatakan hal yang kalian inginkan, akhirnya kalian tersiksa. Jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai begitu. Karena apa? Itu yang akan merubah kalian ke depannya. Kalau kalian nggak berani berbicara seperti itu, udah wassalam dah. Nikmati aja kehidupan. Duit habis di pertengahan bulan. Bahkan bukan di pertengahan bulan, gajinya 5 koma. Tanggal 5 udah koma. Udah habis. Karena apa? Banyak utang. Bentar belajar mengelola keuangan. Karena apa? Belajar mengelola keuangan itu berbeda skillnya sama skill nyari kerja, skill bisnis itu beda. Kalian penghasilan gede, tapi nggak bisa mengelola keuangan, uangnya habis terus, kagak bakal sukses juga. Jadi banyak yang harus dipelajari yang memang tidak bisa didapatkan di dunia kuliah. Saya sama dosen saya selalu debat, Bu, belajar akuntansi pusing-pusing, emangnya kepake sih kalau begitu? Dosennya bilang apa coba? Nggak kepake. Terus mau ngapain? Belajar. Ya, artinya apa? Kalau kalian mau menemukan ilmu seperti ini, carilah nanti mentor. Carilah orang yang bisa membimbing kalian. Oke, lanjut. Yang kelima, menunda kesenangan sesaat untuk masa depan yang lebih baik lagi. Kalau orang-orang mental gagal lebih suka terlihat senang meskipun menderita gengsi atau gaya yang tinggi. Jadi orang-orang sukses itu gak suka yang namanya kelihatan mewah-mewah, itu gak suka. Yusuf Hamka tahu gak yang punya tol? Itu pakai jamnya jam 80.000. Sedangkan yang ada di TikTok biar kelihatannya kaya, biar kelihatannya wow, penghasilannya masih kecil, pakai jam katanya miliaran. Gaya doang tinggi. Bisa jadi jamnya minjem ataupun apa? Nyicil. Iya dong. Terlihat kaya itu gampang. Ya, terlihat kaya itu gampang. Yang susah adalah menjadi kaya beneran. Terlihat kaya, ente nyicil motor nih, nyicil motor ADF atau motor NMAX atau nyicil mobil deh sesuai seusia ente, bawa ke kampus, terlihat kaya bener gak? Kenyataannya anjir, setiap hari setiap bulan gue pikirin itu cicilan 3 juta mobil. Bener gak? Kelihatannya senang meskipun menderita. Nyicil apa lagi? Nyicil motor misalnya. Udah pakai aja yang ada, sesuai kemampuan. Jangan dipaksain, kita harus berubah. Jangan sampai terlihat senang terus kayak tadi ya. Tuh. Jadi ini perbedaan mental sukses dan mental gagal, teman-teman semua. Kalau pengen sukses pakai yang sebelah sini. Kalau pengen gagal silahkan cobakan yang ini. Dan misalnya nanti ketemu saya bilang, kalau kalian pakai yang ini bisa sukses hebat.
Karena nggak ada rumusnya. Orang semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Itu rumus fisikanya. Orang yang banyak gaya, banyak tekanan. Paham gak nih? Jangan banyak gaya, oke? Terlihatlah sederhana, namun uang itu banyak, gitu ya. Terlihat sederhana, rekening penuh, sampai 100 juta, keren, gitu kan? Atau 1 miliar, kan keren. Pakaiannya sederhana, gitu kan? Pakai koko, pakai sarung, pakai peci, tiap hari ke masjid. Tapi tabungannya 1 M, kan gak ada yang tahu. Menghindari kejahatan juga, bener gak? Itu positifnya. Jadi Rasul pun bilang kaya itu wajib bagi setiap muslim. Cuman terlihatlah sederhana. Makanya orang Islam itu wajib. Coba kalau kita kaya, enak gak sekarang buat nyumbang ke Palestina tuh? Enak gak kalau kaya? Udah kasih 100 juta, kasih 1 miliar. Coba kalau sekarang kita gak punya apa-apa, ngelihat muslim, sesama muslim ditindas, sampai ada tuh yang baik lihat apa kepotong doang, lihat apa sepotong doang ketemunya badannya, dari atas ke bawah, bawahnya apa, dari tengah ke atas, dari tengah ke bawahnya nggak ketemu jasadnya. Ngeri gak? Ngeri. Kalau orang kaya enak gak? Sumbangin. Intinya jangan sombong, udah itu doang.